Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Rehani dengan NIM 2301025109. Di sini saya akan menjelaskan materi dari hidrosfer dengan model pembelajaran Project Based Learning ataupun PJBL. Tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian hidrosfer dengan benar, yang kedua siswa dapat menjelaskan peran air dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya menjaga kelestarian sumber air, yang ketiga siswa dapat memahami dan menjelaskan proses siklus air secara lengkap. Di siklus air itu kan banyak ya, kayak ada penguapan, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Langkah-langkah pembelajaran PJBL, yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain proyek, yang ketiga membuat jadwal, yang keempat monitoring proyek, yang kelima mengajikan hasil, dan yang terakhir itu evaluasi dan refleksi. Menentukan pertanyaan mendasar. Di sini kita sebagai guru dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa. Contohnya seperti kayak mengapa sih air penting bagi kehidupan? Jawaban yang diharapkan adalah air menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dan juga lingkungan. Pertanyaan yang kedua adalah apa saja air yang ada di sekitar kalian? Jawaban yang diharapkan seperti sumur, danau, dan juga sungai. Guru dapat menayangkan PPT mengenai materi hidrosfer ataupun siklus air. Berikut adalah PPT-nya. Ini ada pengertian dan siklus air hidrosfer. Jadi, setelah guru menayangkan PPT mengenai materi hidrosfer ataupun siklus air, guru juga dapat meminta siswa untuk menyimpulkan dari materi tersebut. Mendesain proyek. Yang pertama, guru menjelaskan kepada siswa bahwa mereka akan membuat diorama siklus air. Yang kedua, guru dapat membagi tugas kelompoknya pengerjaan dalam pembuatan diorama siklus air. Yang ketiga, guru mengirimkan LKPD yang berisi mengenai langkah-langkah dalam pembuatan diorama siklus air. Yang keempat, siswa mendengarkan perintah guru tentang alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan diorama siklus air.
Yang kelima, siswa yang sudah membagi tugas kelompok dengan kelompoknya untuk mempersiapkan alat dan bahan serta pengerjaan dalam pembuatan diorama siklus air. Dan yang terakhir, guru meminta siswa untuk mengamati siklus air yang telah diberikan kepada guru di LKPD, lalu diskusikan dengan teman sekelompoknya. Di sini ada persiapan dan alat bahan apa aja yang digunakan dalam pembuatan diorama siklus air. Yang pertama itu ada lem ataupun lem tembak, yang kedua gunting atau cutter, yang ketiga kardus bekas, yang keempat pensil atau penghapus, yang kelima kertas origami, dan yang terakhir itu kertas asturo. Langkah-langkah pembuatan diorama siklus air. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan diorama siklus air. Yang kedua, siapkan kardus bekas, lalu buatlah diameter lingkaran besar 23 cm dan lingkaran kecil 17 cm. Ketiga, setelah dibuat lingkaran besar dan kecil, potonglah kardus berbentuk lingkaran. Yang keempat, berikan kardus lem yang sudah berbentuk lingkaran dan tempelkan kertas asturo berwarna biru yang sudah diberikan lem pada kardus. Yang kelima, rapikan atau gunting kardus tersebut yang sudah dilapisi kertas asturo. Yang keenam, guntinglah kardus persegi panjang dan tempelkan kardus yang persegi panjang ke lingkaran tersebut. Gambarlah gunung di kardus dan larva, setelah itu lapisi gunung pada kertas origami berwarna hijau. Yang kedelapan, tempelkan gunung ke kardus yang berbentuk persegi panjang. Yang kesembilan, buatlah rumput, pohon, bunga pada kertas origami. Setelah itu, tempelkan di bawah gambar gunung dan pada kardus berbentuk persegi panjang. Buatlah matahari dan air di kertas origami untuk menghiasi diorama siklus air. Lalu, matahari tempelkan pada lingkaran tersebut, hiasi awan putih dan hitam, dan tempelkan pada lingkaran. Jadi, untuk rumput, pohon, gunung, larva, awan, itu untuk menghiasi pembuatan diorama siklus air. Setelah sudah jadi semua, berikan keterangan pada diorama siklus air. Ini ada langkah-langkah pembuatan diorama siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Raihani dengan NIM 2301025109. Di sini saya akan membuat diorama siklus air. Nah, ini adalah langkah-langkah pembuatan diorama siklus air. Membuat jadwal atau penyelesaian proyek. Yang pertama, guru dan siswa membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan diorama siklus air meliputi hari pertama itu perkenalan proyek dan pembagian kelompok. Hari kedua dan hari ketiga pembuatan diorama siklus air. Hari keempat laporan hasil pembuatan diorama siklus air. Hari kelima presentasi proyek setiap kelompok dan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Guru memberikan arahan agar siswa kelompok mengolah waktu mereka dengan baik dan mengikuti jadwal yang telah dibuat. Monitoring proyek.
Yang pertama, guru memantau kemajuan setiap kelompoknya, memberikan panduan dan membantu siswa jika mereka mengalami kesulitan dalam pembuatan diorama siklus air. Yang kedua, guru mengingatkan siswa seperti mengenai siklus air yang terdiri dari beberapa tahapan seperti penguapan, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Menyajikan hasil ataupun presentasi. Yang pertama, siswa secara kelompok menjelaskan setiap tahapan siklus air dan mendiskusikan atau menjelaskan pentingnya siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mempresentasikan hasil pembuatan diorama siklus air dan kelompok lain memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan. Evaluasi dan refleksi. Guru memberikan umpan balik terhadap yang sudah presentasi setiap kelompoknya, mengapresiasi hasil kerja mereka yang memberikan nilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Guru mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka selama proyek dengan pertanyaan, apakah kalian menemukan tantangan saat pembuatan diorama siklus air? Harapan siswa adalah tidak, Bu. Apakah kalian menyukai kegiatan belajar ini? Harapan siswa, jawabannya, saya menyukai kegiatan belajar seperti ini, Bu. Di sini ada kegiatan akhir. Yang pertama, guru dan siswa membuat kesimpulan selama pembelajaran langsung. Yang kedua, guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang telah diikuti, dan yang terakhir itu, guru mengajak siswa semua untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Nah, di sini ada LKPD, pembuatan diorama siklus air, ada alat dan bahan, langkah-langkah. Setelah itu, mereka sudah membuat diorama siklus air, siswa secara berkelompok mengisi LKPD ini, yang dimana jelaskan proses yang terjadi pada gambar siklus air ini. Yang pertama itu ada koleksi atau pengumpulan air, yang kedua itu ada evaporasi, yang ketiga itu ada kondensasi, dan yang terakhir itu ada presipitasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.